Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ketemu lagi di pertemuan 10, yaitu mengenai masalah handling distribution data. Nah, di sini saya akan belajar mengenai masalah, saya ngambil satu aja ya. Konsepnya adalah well placedness, ya. Artinya apa? Artinya tempat atau sebaiknya itu memiliki apa ya istilahnya gini ya. Placedness itu kalau kita konsepkan, misalnya kita punya beberapa file banyak. Nah, tapi kita nggak pecah-pecah cepat banyak-banyak ya. Tapi kita ringkas. Darinya ada 10 file, kemudian jadi 3 atau 4 file. Nah, tapi tidak kemungkinan kita kesulitan dalam hal mencari. Nah, di sini makanya diadakan itu penempatan dan pengalokasian data. Tujuannya apa sih? Ya, tujuannya tadi yang saya bilang, supaya gampang nyari data gitu ya. Nah, makanya di sini menjamin objektivitas data diletakkan pada tempat yang baik terhadap objek yang lain yang direalisasikan. Nah, ini kan kita baru berpikir bagaimana sih folder itu masuk ke dalam satu, kemudian tapi dalam satu itu ada beberapa folder, tapi tidak terlalu banyak folder gitu. Tapi dalam satu folder itu bisa mencakup 3 folder dan satu folder. Nah, itu gimana? Nah, itu nanti kita bahas. Oke. Nah, konsep dari web placedness itu adalah jika data O1 dan O2 diperlukan berurutan dalam suatu query, saya mau input nih data ini ke ini, data ini ke ini gitu. Ke tabel ini. Nah, khusus maka diinginkan kedua objek tersebut diletakkan berdekatan satu sama lain, misalnya pada single page atau site tertentu. Jadi kita maunya tuh satu aja gitu loh. Tapi bisa menyimpan O1 dan O2 dengan berurutan dan tempat yang diinginkan dan tidak berjauh-jauhan datanya. Oke. Nah, faktor yang mempengaruhi dari penempatan file yaitu 4. Apa yang terjadi jika kapasitas storage lokal yang kita dapat dipakai terlalu kecil untuk menangani semua data dari query tertentu. Nah, di sini kalau storage lokal kita kecil, nah berarti kan kita nggak boleh banyak data dong, gitu kan? Nah, itulah yang harus ada namanya penempatan file. Kemudian apa yang terjadi jika objek O1 gitu ya, O1 ingin didekatkan dengan objek O2 dan O3 dengan yang berbeda site. Nah, itu bagaimana gitu. Jadi ada misalnya contoh ada 3 database nih, ada O1, O2, O3. Nah, itu bagaimana caranya supaya jika database itu bisa kita raih gitu. Tapi dengan waktu yang cukup cepat gitu dan tidak membuang waktu-waktu kayak loading kah atau kayak get data kah gitu ya. Nah, itu apalagi post ya gitu. Nah, kemudian efek apa yang terjadi jika query optimizer ada pada posisi ini? Nah, query optimizer ya. Apa sih query optimizer? Ya, kita bikin query, kita mau nyimpen, pasti kan ada query kan. Nah, bagaimana query itu bisa berjalan? Satu query itu bisa menyimpan 3 file dalam tempat yang berbeda. Itu namanya query optimizer. Dan dapatkah kita memperbaiki web planner ini dalam kasus di mana kemungkinan mengeksploitasi paralelisme alami pada jaringan komputer? Nah, ini jatuhnya bagaimana caranya supaya kita itu tidak habis storage gitu ya. Oke, nah di sini ada single relation. Diasumsikan suatu relasi tunggal di mana tuple-tuple diletakkan, tuple-tuple itu tabel-tabel ya, diletakkan pada seluruh node network. Untuk mengawalinya, salah satu site dilibatkan dan terdapat banyak page data di mana tuple dapat disebar. Kemudian dengan menggunakan konsep memaksimalkan lokalitas data, diharapkan tiap tuple diletakkan berkaitan dengan tuple lain. Ya, itu single relation, satu arah. Contohnya database komponen motor dan supplier. Oke ya, komponen motor dan supplier. Ditulis oke gini. Motor ini siapa sih suppliernya? Ditulis dengan angka dan huruf, di mana angka tersebut adalah komponen motor dan huruf sebagai komponen supplier. Oke, pertama kali penempatan file yang dirancang dengan supplier tertentu diletakkan pada tiap page. Oke, 1, motor 1 yaitu suppliernya ini. P. 2,
3, 4 ini, jadi 1, 2, 3, 4 ini itu suppliernya oleh P, ini page 1. Nah, ini 1, 2, 3 suppliernya key dengan tipe motor 1 sampai 4 itu page 2. Nah, ini untuk single ya. Ini masuk ke sini, ini sini, ini sini, ini sini. Nah, jadi pertama kali yaitu apa, single relation dulu. Kan pertama kali penempatan file dirancang dengan supplier tertentu diletakkan pada tiap page dulu. Andai ada query, tampilkan supplier yang mensuplai komponen 1 atau 1 key, 2 key, 2 R, 2 apa gitu. Nah, ini ya. Jika menanyakan penempatan data seperti sebelumnya, maka semua page akan dievaluasi sehingga unjuk kerja sistem menjadi lambat. Ya. Karena terlalu banyak. Jadi si sistem itu menganalisis terlalu banyak sehingga membutuhkan beberapa waktu eksekusi, gitu. Eksekusi si query-nya. Nah, di sini ada perbaikannya. Ya. Nah, di sini ada 1P ya, motor tipe 1 dengan suppliernya P, motor tipe 1 dengan suppliernya Q. Nah, di sini baru sudah bisa mengeneralisasi ya. Artinya apa? Artinya dalam satu page ini bisa ada 2 supplier dengan 2 tipe motor yang berbeda, dengan 4 tipe motor yang berbeda. Begitupun juga sama. Kalau dianalisa, maka hanya ada 2 page yang dievaluasi, betul. Ya, karena apa? Karena S dan R, P dan Q, ya kan? Nah, sehingga unjuk kerja sistem lebih lambat. Perbedaan penempatan file ketiga sebagai berikut. 1P, nah ini ada 4 ya, sudah ada 4. P1, P2, P3, P4. Jadi apa? Misalnya kita mau cari motor yang satu, jebret, muncul semua tet aja. Yang apa? Suppliernya gitu. Saya mau tahu nih motor Yamaha, saya motor bebek terus aja. Langsung itu. Ada Yamaha, ada Honda, ada apa gitu, Suzuki, ada apa gitu kan. Dengan ini angkanya berapa, ini berapa, semuanya dapat semua. Karena apa? Karena dia berrelasi terhadap apa? Terhadap motor dan supplier. Ya. Jadi kesatu-satuan gitu. Apa membacanya? Membaca dari tipenya. Gitu. Jadi kalau kita cari satu, jebret, muncul semua Yamaha, Honda, apalagi tuh. Hanya ada satu page dievaluasi sehingga unjuk kerja sistem semakin lebih cepat. Nah, satu page nih motor berarti kan. Diasumsikan kita bahwa menyebarkan tapel dari single relation yang sama ke seluruh site dalam jaringan distribusi. Diasumsikan pula tidak ada aplikasi yang berhubungan dengan pola penempatan data di site. Tujuannya adalah memaksimalkan paralelisme dari eksekusi query. Ya, banyak tapel sehingga memerlukan waktu yang banyak. Nah, ini sebenarnya caranya supaya dalam satu waktu banyak tapel. Saya mau merelasikan 10 tabel dalam satu waktu, jebret. Ketika saya save, muncul semua. Ya. Kemudian meminimalkan traffic data intersite. Ya, kalau datanya semakin banyak, maka semakin lama juga. Tapi kalau kita tahu caranya seperti apa, kita temukan kodenya, kita temukan relasinya, kira-kira, nah itu kita bisa ketemu. Nah, ini contohnya, kita bisa gunakan set 1 itu ya, satu sama set 1 berisikan page 1 4 ya. Kemudian set 2 berisikan 2 sama 3. Ini set 1 1 sampai 4 gitu ya. Nah, set 2 3 sampai 4. Kemudian dilakukan query, tampilkan supplier yang mensuplai komponen 1, menempatkan file yang diperbaiki. Oke, set 1 berisikan 1 2, set 2 berisikan 3 dan 4. Set 1 berisikan page 1 3, set 2 berisikan 2 sampai 4. Sistem akan mengeksekusi satu site. Gitu. Kenapa? Karena ya 1 2 3 4 site semua. Jadi apa? Jadi kita cukup mengeksekusi dari apa? Dari site-nya. Gitu. Ya. Nah, ini contohnya. Ya, permasalahannya akan lebih sulit. Ya, satu site. Nah, coba bayangkan. Lakukan query, ambil semua tapel R2 dengan kolom 2, 1. Ya.
Nah, ini sebenarnya ilmu database sih, ilmu database, kemudian ilmu DBMS, semuanya masuk semua dalam sini. Kalau di Indonesia, sistem akan mengeksekusi keempat page tersebut sehingga unjuk rasa jauh lebih lambat. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini coba kita bayangkan, ya. Maka, nah, oke, ya. Maka ketika dilakukan query, sistem akan mengeksekusi page 1 dan page 3, maka untuk sistem semakin lebih cepat. Jadi di page 1-nya itu, ini di site ya, di site 1, ini site 2. Ya. Jadi kan 1, 1, 1, 1, 1. Ini kan 1, tadi kan 1, 1, 1, 1. Sekarang ini 1 dan 3, 1 dan 3. Itu dalam set 1, 2 dan 4 dalam set. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang disampaikan di pertemuan 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.